Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Bu. Silakan Terima duduk. kasih. Ini Mbak yang tadi chat saya yang di WA. Iya. Nah, sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya ingin mengenal Mbaknya terlebih dahulu. Boleh perkenalkan namanya? Baik, Bu. Nama saya Andini. Oke, Mbak Andini. Mbak Andini sekarang kelas berapa ya? Saya kelas 9 B, Bu. Oh, yang wali kelasnya Pak Ali itu ya? Benar sekali, Bu. Wali kelas saya namanya Pak Ali. Kan sekarang Mbak Andini udah kelas 9 ya. Nah, kesibukan apa sih yang sedang Mbak Andini lakukan saat ini? Masih sibuk belajar untuk persiapan ujian kelulusan, Bu. Oh iya ya, kan ini sudah mau lulus. Rencana nih ya, mau lanjut ke sekolah mana nih Mbak Andini? Saya mau lanjut di SMA Harapan 1 sih, Bu. Wow, bagus dong Mbak Andini. Sudah daftar apa belum nih? Alhamdulillah, sudah, Bu. Pas gelombang 1 dibuka, saya langsung daftar. Gercep ya. Kemarin pas ujian praktek, bisa nggak Mbak Andini? Alhamdulillah bisa, Bu. Saya udah belajar 2 minggu sebelum ujian praktek. Bu. Tiap hari belajar terus. Malah bagus dong kalau belajar terus. Nah, kalau boleh tahu nih, alasan apa sih yang Mbak Andini ingin melakukan sesi konseling hari ini? Saya kesini karena saya merasa kalau orang tua saya kurang peduli sama saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Andini sudah memperkenalkan diri dan mau terbuka sama Ibu. Senang bisa bertemu dengan Mbak Andini hari ini. Sekarang giliran Ibu yang memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Endin. Kamu bisa panggil saja Bu Endin. Saya adalah konselor di sekolah ini. Saya adalah konselor di sini dan tugas saya membantu siswa yang mengalami kebingungan dan memiliki masalah. Gimana kabarnya hari ini Mbak Andini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau boleh tahu hari ini apa ada kelas atau sedang kosong ya? Seharusnya ada kelas, Bu, tapi Bu Ari izin. Oh, kelasnya Bu Ari. Bu Ari hari ini izin karena sedang sakit. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Andini karena kamu sudah meluangkan waktu untuk sesi konseling hari ini. Saya juga mengapresiasi Mbak Andini karena sudah datang tepat waktu. Sama-sama, Bu. Bahkan tadi saya datang 10 menit lebih cepat, Bu. Tadi saya menunggu di depan dulu. Wah, bagus dong Mbak Andini. Kamu datangnya on time dan sepertinya kamu sangat bersemangat ya untuk sesi konseling hari ini. Terima kasih, Bu. Omong-omong nih, kamu datang konseling hari ini karena dorongan dari dirimu sendiri atau ada dorongan dari orang lain sih? Karena saya sendiri yang mau sih, Bu. Oke, kalau begitu. Berdasarkan formulir yang Mbak Andini isi kemarin, saat ini Mbak Andini sedang merasa kalau Mbak Andini nih kurang diperhatiin sama orang tua ya. Apa benar begitu Mbak Andini? Benar, Bu. Gimana sih perasaan Mbak Andini saat melakukan sesi konseling hari ini? Saya merasa sangat gugup, Bu. Oh, tidak apa-apa Mbak Andini. Tujuan utama sesi konseling hari ini yaitu kita akan menggali lebih dalam masalahmu supaya kamu menjadi tahu nih
bagaimana cara yang efektif agar kamu bisa menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Apa Mbak Andini sudah siap? Baik, sebelum memulai sesi hari ini, perlu kita sepakati strukturing bersama bahwa sesi akan berjalan selama 20 menit ke depan. Saya akan menjadi fasilitator yang akan membimbing Mbak Andini supaya kamu dapat mencari dan menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahan yang kamu hadapi selama ini. Selama sesi konseling ini, Mbak Andini bebas mengungkapkan dan menceritakan secara jujur apapun yang kamu pikirkan dan rasakan. Karena saya akan menjaga kerahasiaan dan privasi Mbak Andini. Karena di dalam konseling, saya itu harus mentaati asas-asas konseling, yaitu asas kerahasiaan. Jadi segala yang terjadi di dalam ruang konseling ini hanya Ibu dan Mbak Andini yang tahu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Andini? Berarti orang tua saya tidak akan diberitahu. Iya, benar sekali Mbak Andini. Orang tua Mbak Andini tidak akan saya beritahu. Kecuali emang ada hal penting yang harus disampaikan ke orang tua Mbak Andini. Baik Bu, saya sudah mengerti. Baik Mbak Andini. Baik Mbak Andini, apa posisi duduk Mbak Andini ini sudah nyaman apa belum ya? Sudah Bu. Mbak Andini sudah siap konseling hari ini? Sudah Bu. Oke. Kalau boleh tahu, apa hal utama yang ingin kamu bicarakan hari ini di depan Ibu? Sebenarnya Bu, alasan saya datang ke sini itu karena saya sering merasa orang tua saya kurang perhatian sama saya. Orang tua saya dua-duanya sibuk bekerja. Papa sekarang pulang malam, kadang sudah saya ketiduran. Mama juga sering keluar rumah karena urusan kerjaan dan kegiatan lainnya. Dulu waktu masih kecil, rasanya kami sering kumpul, tapi sekarang hampir nggak pernah ada waktu bareng. Makan pun sendiri-sendiri. Kalau saya cerita sesuatu kayak tentang sekolah atau teman, mereka sih dengar. Tapi cuma sekilas, habis itu mereka lanjut bahas kerja lagi. Jadi saya merasa kayak nggak dianggap. Saya sebenarnya ngerti kalau mereka capek dan kerja buat keluarga. Tapi ya tetap saja rasanya kosong. Kayak saya cuma numpang tinggal di rumah. Bukan benar-benar diperhatikan. Kadang saya berpikir, apa saya memang gak penting buat mereka? Soalnya perhatian mereka lebih ke kerjaan. Jujur, saya capek simpan ini sendiri, Bu. Makanya saya butuh tempat cerita. Oh, jadi Mbak Andini saat ini merasa kalau orang tua Mbak Andini kurang peduli sama Mbak Andini ya? Iya Bu, benar sekali. Hari ini kita akan pelajari bersama apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perasaanmu. Boleh tolong ceritakan kepada Ibu tentang keseharianmu di rumah? Biasanya saya pulang sekolah, sudah tidak ada orang di rumah. Saya makan sendiri lalu belajar lagi di kamar. Orang tua saya sering bekerja sampai larut malam. Walaupun di rumah orang tua saya sibuk dengan HP mereka masing-masing. Oke, baik.
Lalu apa yang Andini rasakan pada saat itu? Saya merasa kesepian terjadi, Bu. Kadang iri lihat teman-teman yang bisa dekat dengan orang tuanya dan bisa family time. Kalau boleh tahu nih, apa sih pekerjaan orang tua Mbak Andini? Ibu kerja sebagai HRD di kantor Sukacita. Kalau ayah sih sebagai WO, jadi ya sibuk ketemu klien tiap hari. Oh, kalau Mbak Andini di rumah sama siapa aja? Sama bibi saja, Bu. Kalau boleh tahu, Andini ini anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Terus saat ini adik Andini sedang di mana? Di rumah atau di mana? Adik sekolah di beda daerah sama ayah, Bu. Dia ngekos. Sebagai anak pertama, apa Andini punya tanggung jawab yang sangat besar? Ya, Bu, saya harus menjadi contoh yang baik untuk adik saya. Tapi kadang saya malah merasa terbebani sekali. Menurutmu nih, apa keinginan terbesarmu dari orang tua? Saya ingin mereka peduli, seperti sekedar menanyakan kabar saya. Bagaimana sekolahnya hari ini, dapat nilai berapa, atau mendengar cerita dari saya. Berarti Mbak Andini ini pengen ya dihargai atau dimengerti? Iya, Bu, benar sekali. Lalu bagaimana hubungan dengan teman-teman kamu pas sekolah? Ya, lumayan baik, Bu. Tapi kadang saya takut mengganggu orang lain. Jadi kamu sering menahan perasaanmu sendiri ya? Iya, Bu. Dari cerita Andini, saya melihat bahwa Andini ingin diperhatikan karena merasa sering sendirian. Apakah itu sesuai dengan perasaan Andini saat ini? Iya, Bu, sangat sesuai. Nah, di sesi ini, saya ingin kamu bercerita sebebas mungkin, tidak perlu disaring. Apapun yang terlintas tentang orang tua dan perasaanmu, silakan kamu ungkapkan. Yang paling sering muncul di pikiran saya itu rasa sendirian, Bu. Seperti tidak ada yang benar-benar melihat saya. Dari kata sendirian yang kamu ucapkan tadi, kalau perasaan itu diberi bentuk atau gambar, menurutmu seperti apa sih? Seperti saya berdiri di ruangan besar, tapi orang tua saya jauh sekali. Mereka sibuk masing-masing. Apakah perasaan seperti itu tuh sudah pernah kamu rasakan sebelumnya? Mungkin sejak kecil atau apa? Iya, Bu. Seingat saya, sejak SD, Papa sudah jarang di rumah. Mama juga sering capek dan lebih banyak istirahat atau kerja. Jadi sejak kecil kamu merasa tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua kamu sendiri ya? Iya, saya sering ngerjain PR sendiri. Kalau nilai saya bagus cuma dibilang ya sudah bagus, tapi tidak ada waktu ngobrol. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kurangnya perhatian kamu bukan berarti kamu itu tidak berarti? Iya, Bu, saya kadang merasa begitu. Kadang saya merasa tidak penting.
keyakinanmu itu terbentuk dari pengalaman ya, bukan dari fakta yang mutlak. Ya, kemungkinan begitu, Bu. Bagaimana sih pengaruhnya terhadap sekolahmu, Mbak Andini? Saya jadi malas sekolah, Bu. Malas belajar. Tidak ada yang peduli juga. Jadi di diri Andini ada perasaan putus asa ya? Iya, Bu. Bagaimana jika kita melihat situasi ini dari sudut pandang lain? Bisa jadi orang tua Mbak Andini sebenarnya itu sayang sama Mbak Andini, tapi orang tua Mbak Andini itu lebih fokus ke urusan kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Saya belum pernah melihatnya seperti itu, Bu. Baik, dari beberapa sesi sebelumnya kita sudah memahami bahwa kamu sering merasa kurang perhatian oleh orang tuamu karena mereka sibuk bekerja. Perasaan itu membuatmu merasa sendirian dan ragu pada dirimu sendiri. Nah, hari ini bagaimana kalau kita menyusun langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan agar perasaanmu itu lebih tertata dan kebutuhanmu bisa tersampaikan dengan baik? Iya, Bu. Saya rasa itu perlu. Soalnya selama ini saya cuma memendam saja. Bagus Mbak Andini, itu tanda kalau kamu siap berkembang. Menurutmu, perubahan apa yang paling ingin kamu mulai? Apakah dari cara berpikir, bersikap, atau berperilaku? Mungkin dari cara saya berpikir dulu sih, Bu. Saya ingin berhenti merasa bahwa saya itu tidak penting. Itu sudah langkah sangat baik sih Mbak Andini. Lalu langkah yang akan Mbak Andini ambil berikutnya, langkah apa? Saya akan mencoba bicara baik-baik dengan orang tua saya. Nah, itu langkah yang sudah sangat baik sih Mbak Andini. Iya, Bu. Lalu apa yang ingin Mbak Andini katakan ke orang tua Mbak Andini? Saya akan bilang kalau saya kangen ngobrol dengan orang tua saya dan saya ingin diperhatikan. Kalimat yang sudah bagus Mbak Andini dan tidak menyalahkan akan sangat membantu itu. Apa hal baru yang kamu ambil dari sesi konseling hari ini? Saya menyadari mungkin bukan orang tua saya yang tidak sayang kepada saya. Saya hanya perlu belajar menyampaikan perasaan saya sendiri. Nah, itu pemasukannya sangat baik Mbak Andini. Ibu bangga pada Mbak Andini. Bagaimana perasaan Mbak Andini setelah konseling hari ini? Saya menjadi lebih lega dan mempunyai harapan lagi. Apakah kamu merasa masih membutuhkan sesi selanjutnya yang lebih mendalam atau saat ini sudah cukup untuk sementara? Untuk sekarang rasanya sudah sangat cukup, Bu. Kalau nanti saya butuh bantuan dari Ibu lagi, mungkin saya akan datang lagi ke sini. Baik, saya menghargai keputusan Mbak Andini. Saya juga melihat kamu udah memiliki pemahaman yang baik tentang dirimu, kemampuan mengambil keputusan, dan cara sehat berkomunikasi dengan orang tua. Itu perkembangan yang sangat positif. Sebelum kita akhiri, apa satu hal yang ingin Mbak Andini pegang dari proses ini? Hal penting yang ingin saya pegang yaitu bahwa saya tetap berarti dan berharga. Walaupun orang tua saya terlihat sibuk kerja, dan saya perlu belajar lagi untuk menyampaikan apa yang saya rasakan dengan cara yang baik.
bukan malah dipendam sendiri. Setelah beberapa sesi kita lalui, hari ini saya ingin mendengar bagaimana perasaanmu tentang proses konseling yang telah kita jalani. Bagaimana kamu melihat dirimu sekarang dibandingkan dengan pas kamu datang tadi? Sekarang saya merasa jauh lebih paham tentang diri saya, Bu. Dulu saya selalu merasa tidak berarti karena orang tua sibuk dan jarang memberi perhatian. Tapi sekarang saya sadar, ternyata selama ini saya membawa luka lama itu ke banyak hal dalam hidup saya. Termasuk ke dalam cara kamu memandang hubungan dengan saya selama sesi ini, kah? Iya, Bu. Saya sempat merasa ibu seperti sosok yang benar-benar peduli. Dan secara tidak sadar saya berharap ibu bisa menggantikan peran orang tua saya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa perasaan itu bagian dari transferensi saya sedang mengulang kembali kebutuhan saya akan perhatian yang dulu tidak terpenuhi. Kamu mampu mengenali itu dengan sangat baik. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari makna dari transferensi tersebut? Rasanya lega, Bu. Saya tidak lagi merasa marah atau kecewa pada orang tua seperti dulu. Saya memahami bahwa mereka juga manusia yang berjuang, dan perhatian yang dulu saya cari sekarang bisa saya berikan pada diri saya sendiri. Jadi sekarang kamu melihat bahwa dirimu sebagai pribadi yang berharga, bukan lagi sebagai anak yang diabaikan, kan? Betul, Bu. Saya lebih menerima diri saya. Saya juga mulai berani berkomunikasi dengan orang tua. Saya tidak lagi hanya diam, tapi bisa menyampaikan perasaan saya dengan tenang. Nah, itu menunjukkan bahwa perubahan sudah terjadi, baik dalam caramu berpikir, merasa, maupun bertindak. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh luka lama, tetapi sudah memahami akar emosinya. Iya, Bu. Dan saya juga merasa tidak sendirian lagi. Saya punya tujuan hidup. Saya ingin berkembang dan saya ingin tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua tanpa memaksa mereka jadi sempurna. Oke, Mbak Andini, itu sudah sangat baik. Nah, jika suatu saat kamu membutuhkan ruang untuk berdiskusi kembali, pintu konseling selalu terbuka. Namun untuk saat ini, saya percaya kamu sudah mampu melangkah dengan kuat, dan saya ucapkan selamat atas proses yang telah kamu lalui. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Sama-sama Mbak Andini, kamu sudah bekerja keras memahami dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu membutuhkan ruang untuk bercerita lagi, Ibu siap mendengarkan cerita Mbak Andini. Baik, Bu. Nah, sekarang kita akhiri sesi konseling hari ini ya, karena Mbak Andini nanti ada kelas lagi kan? Iya. Oke. Mari Mbak Andini saya angkat.